Bab 1396, Kota Cahaya Bulan 1. Setelah itu, An Yan kembali ke kota Jadaite sementara Shen Yanxiao memilih untuk tinggal di suku Cahaya Bulan di Kota Angin. Su Qian dan Su Chen akan segera mengirimnya ke suku Cahaya Bulan. Sudah beberapa hari sebelum mereka memasuki kota Monsin, Shen Yanxiao telah membuat persiapan selama beberapa hari terakhir. Tak lama kemudian, hukuman bagi suku King Yuan pun dijatuhkan. Sebagai pelaku pembunuhan seorang saintes, Yumu dijatuhi hukuman mati. Suku King Yuan diturunkan pangkatnya dari suku dengan peringkat tertinggi dan dibuang ke kota Jadaite, sehingga setara dengan suku Monsin. Akan tetapi, tanpa Yumu, suku King Yuan tidak bisa lagi menimbulkan masalah bagi suku Monsin. Di sisi lain, reputasi suku Monsin di kota Jadaite telah tercoreng karena insiden sebelumnya. Sedangkan untuk suku King Yuan, mereka telah menjadi tikus jalanan karena insiden pembunuhan seorang saintes. Sui Miao pergi ke pantai Cahaya Bulan sesuai taruhan sebelumnya. Masalah dengan suku King Yuan telah berakhir, dan Shen Yanxiao tidak bereaksi banyak saat mengetahuinya. Seiring berjalannya waktu, hari di mana Shen Yanxiao memasuki kota Monsin akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali, 7 tetua suku Cahaya Bulan berangkat untuk mengantar Shen Yanxiao ke pintu masuk kota angin. Anran telah menunggu di sana untuk waktu yang lama. Anran tersenyum ketika melihat Shen Yanxiao. Hati-hati setelah memasuki kota Monsin. Tetua Yue menepuk bahu Shen Yanxiao. Meskipun Shen Yanxiao masih muda, Tetua Yue percaya bahwa tidak akan ada yang salah dengan kemampuannya. Keengganan tergambar jelas di wajah mereka. Orang-orang tua yang baik hati ini mencintai Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan akhirnya melangkah ke kota Monsin bersama Anran. Dalam babak seleksi ini, hanya 2 elf yang lolos dari ujian seleksi pengawal bulan perak. Mereka berjalan berdampingan dan memasuki area paling kritis di benua Dewa Bulan. 5 tuan muda bulan perak telah menunggu di depan gerbang kota. Akhirnya, kau di sini. Mulai sekarang, kita akan berada di tim yang sama. Jika kau punya masalah, cari saja kami. Mo Yu tersenyum dan menatap Shen Yanxiao. Dia adalah iblis kecil yang dipilihnya dari kota tingkat Qian. Aku akan merepotkanmu di masa depan. Shen Yanxiao tersenyum dan menatap kota Monsin. Wilayah kota Monsin tidaklah luas. Sebagian besar wilayahnya ditutupi oleh pohon kehidupan. Sebagian besar langit di kota itu ditutupi oleh dedaunan besar. Cabang-cabang dan daun-daun pohon kehidupan bagaikan payung pelindung raksasa yang menyelimuti seluruh kota Monsin. Tidak ada yang terlalu merepotkan. Tidak banyak elf di kota Monsin. Selain pengawal Silvermoon, hanya ada satu kelompok elf yang menjadi tanggung jawab Raja Elf. Mereka semua adalah saintes dan elders yang secara langsung bertanggung jawab atas pertumbuhan pohon kehidupan. Pengawal Silvermoon kami terutama bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas di sini dan untuk berjaga-jaga terhadap invasi binatang ajaib. Saat Mo Yu dan yang lainnya memimpin Shen Yanxiao dan yang lainnya ke kota Monsin, mereka menjelaskan situasi di dalam. Dalam arti tertentu, kota Monsin adalah perkebunan pohon kehidupan. Semua elf di sini melayani pohon kehidupan, termasuk Raja Elf. Pengawal Silvermoon adalah pengawal yang bertugas melindungi keselamatan dan stabilitas kota Monsin. Para orang suci harus bertanggung jawab atas pertumbuhan pohon kehidupan setiap hari. Mereka harus menyirami pohon kehidupan dan merawat cabang-cabang serta daun-daunnya. Misi para tetua adalah untuk mengamati pertumbuhan pohon kehidupan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Bab 1397, Kota Cahaya Bulan 2. Pohon kehidupan adalah fondasi benua Dewa Bulan. Hanya dengan pohon kehidupan yang tumbuh dengan baik, para elf dapat memiliki kehidupan yang stabil. Selain menjaga berbagai pintu masuk, pengawal bulan perak kami juga bertanggung jawab menjaga ruang bawah tanah dan keselamatan para orang suci dan tetua. Kami tidak perlu khawatir tentang Raja Peri. Panglima tertinggi selalu menjaga di sisinya, dan dia bahkan mungkin memanggilmu nanti, kata Mo Yu. Shen Yanxiao mendengarkan dengan tenang. Burung vermilion saat ini ada di dalam tubuhnya, dan dia agak penasaran ketika mendengar kata binatang ajaib. Akankah seekor binatang ajaib menerobos masuk ke kota Monsin? Mo Yu mengangguk. Penghalang kita hanya bisa melindungi dari para elf, tetapi tidak efektif terhadap ras lain. Belum lagi binatang ajaib, bahkan manusia pun bisa menerobos masuk tanpa cedera. Ini juga alasan mengapa pengawal bulan perak ada. Tidak mungkin ada binatang ajaib yang masuk ke kota Monsin, kan?
Anran tidak tahu banyak tentang binatang ajaib. Satu-satunya binatang ajaib yang pernah dilihatnya adalah Vermilion Bird yang berada di samping Shen Yanxiao. Mo Yu berhenti dan menatap Anran. Ada, 100 tahun yang lalu, seekor binatang ajaib tingkat mistis menyusup ke kota Monsin. Saat itu, binatang itu menyebabkan kerusakan besar pada kota. Kami mengerahkan banyak sekali pasukan elit, bahkan Raja Peri secara pribadi mengambil tindakan untuk menaklukkan binatang ajaib itu. Saat ini, binatang ajaib itu dipenjara di ruang bawah tanah. Pohon kehidupan memiliki efek penuntun yang hebat pada peri dan binatang ajaib. Oleh karena itu, sering kali ada beberapa binatang ajaib yang terluka yang akan mengambil risiko dan menyusup. Selain itu, buah dari pohon kehidupan sangat bermanfaat bagi binatang ajaib itu. Si pembicara tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar bermaksud demikian. Jantung Shen Yanxiao berdebar kencang. Buah dari pohon kehidupan dapat menyembuhkan binatang ajaib. Luka-luka Vermilion Bird belum pulih sepenuhnya, dan Shen Yanxiao telah memikirkan cara untuk menyembuhkannya. Jika buah pohon kehidupan bermanfaat, mengapa dia tidak bisa mendapatkan satu saja? Kalau Mo Yu tahu kalau perkataannya telah membuat Shen Yanxiao yang baru saja memasuki kota Monsin, punya keinginan terhadap buah pohon kehidupan, dia mungkin akan menamparkan dirinya sendiri. Namun, tidak banyak binatang ajaib yang mengganggu dalam beberapa dekade terakhir, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Keheningan Shen Yanxiao dan Anran membuat Mo Yu berpikir bahwa mereka khawatir tentang binatang ajaib. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki sedikit kontak dengan binatang ajaib. Kami akan membawa kalian berdua ke asrama sekarang. Akomodasi pengawal bulan perak cukup bagus. Masing-masing dari kami akan memiliki kamar sendiri. Tenang saja, Mo Yu terkekeh dan berkata. Sepanjang perjalanan, Shen Yanxiao melihat banyak anggota pengawal bulan perak. Mereka semua mengenakan baju besi perak muda yang sama dan membawa busur panjang yang indah di punggung mereka. Anak panah mereka tergantung di pinggang, dan di sisi lain mereka tergantung belati kecil. Tidak lama kemudian, Mo Yu dan yang lainnya membawa Shen Yanxiao dan Anran ke kamar mereka. Karena mereka berada di angkatan yang sama, kamar mereka bersebelahan. Mo Yu benar, akomodasi pengawal bulan perak cukup bagus. Meskipun kamar mereka tidak terlalu besar, semua perlengkapan dan kebutuhan pokok tersedia di sana. Sebuah baju zirah berwarna perak muda telah diletakkan di tempat tidur. Istirahatlah dulu, nanti, Panglima tertinggi akan mengatur agar Anda bertanggung jawab atas suatu area. Saintes baru saja memasuki kota kemarin jadi Panglima tertinggi masih sibuk dengan pengaturannya. Setelah Mo Yu berkata demikian, dia meninggalkan ruangan bersama Mo Yan dan yang lainnya. Bab 1398, Pertempuran Binatang yang Terjebak 1. Saat Mo Yu dan yang lainnya pergi, burung Vermilion segera keluar dari tubuh Shen Yanxiao. Saat dia muncul, Vermilion Bird tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada apa? Shen Yanxiao penasaran saat melihat kerutan di dahi Vermilion Bird. Kekuatan hidup di kota Monsin sangat melimpah, jadi secara logika, Vermilion Bird seharusnya tidak membencinya. Vermilion Bird mengernyitkan hidungnya dan berkata dengan ragu, aku merasa ada sesuatu yang mengganggu di sini. Apakah ini polusi? Tanya Shen Yanxiao. Vermilion Bird menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Perasaan ini samar-samar. Shen Yanxiao mengangkat bahu dan mulai mengganti pakaiannya. Vermilion Bird gemetar saat dia meratap. Dia buru-buru mengulurkan kedua tangannya yang putih dan lembut dan menutupi matanya saat dia berbalik dan berkata dengan tidak sabar. Tidak bisakah kau memberitahuku bahwa kau akan mengganti pakaianmu? Apakah tuannya memiliki akal sehat? Dia masih laki-laki. Dia bahkan mengganti pakaiannya tepat di depannya. Wajah tersembunyi Vermilion Bird langsung memerah. Shen Yanxiao berkedip. Melihat burung Vermilion yang setengah kepala lebih pendek darinya, dia tersenyum tak berdaya. Sejujurnya, dia tidak merasa ada yang menarik dari bentuk tubuhnya yang seperti anak kecil saat ini. Dia tidak punya dada, tidak punya pantat, dan dia bahkan tidak menganggap Vermilion Bird sebagai laki-laki. Shen Yanxiao mengganti pakaiannya dan mengenakan seragamnya. Dia hanya melepas pakaian luarnya, tetapi pakaian dalamnya masih ada. Dia hanya berganti ke baju besi ringan. Setelah berganti pakaian, Shen Yanxiao menggendong Vermilion Bird yang saat ini ingin bersembunyi di bawah sumur. Aku akan keluar nanti. Apakah kamu ingin terus berjongkok di tubuhku atau beristirahat di kamar ini?
Shen Yanxiao tahu bahwa burung vermilion tidak suka berada di tubuhnya. Bagaimana mungkin burung vermilion dengan temperamennya yang berapi-api mampu menahan kesepian? Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Vermilion Bird dengan marah meletakkan tangannya di pinggulnya. Untuk mengikuti Shen Yanxiao, dia telah menempatkan Little Phoenix dan Mini Dragon untuk sementara waktu di suku cahaya bulan. Shen Yanxiao tidak bisa menahan tawa. Sepertinya cedera sebelumnya telah memberikan pukulan berat bagi Vermilion Bird. Terserah padamu. Shen Yanxiao menepuk kepala Vermilion Bird dan memutuskan. Apapun yang terjadi, dia akan mencuri buah dari pohon kehidupan sebelum meninggalkan benua Dewa Bulan. Vermilion Bird mengangguk puas. Shen Yanxiao menunggu di kamar hingga Panglima tertinggi memanggilnya. Namun, tiba-tiba, dia merasakan aura kuat muncul entah dari mana. Setelah aura itu muncul, tanah di bawah kaki Shen Yanxiao mulai bergetar. Apa yang terjadi? Shen Yanxiao mengerutkan kening. Serangkaian langkah kaki yang tidak teratur terdengar dari luar pintu. Shen Yanxiao membuka pintu dan melihat banyak anggota pengawal bulan perak berlari keluar dengan ekspresi serius. Anran juga terkejut dengan perubahan aneh ini. Dia keluar dari ruangan dan menatap Shen Yanxiao. Apa yang terjadi? Tanya Anran. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku akan kembali ke kamarku untuk bersiap sebelum pergi melihat-lihat. Anran mengangguk. Shen Yanxiao segera kembali ke kamarnya agar burung vermilion dapat memasuki tubuhnya. Di sisi Vermilion Bird, ekspresinya berubah lesu sesaat. Bahkan jantungnya berhenti berdetak saat dia merasakan aura yang familiar itu. Burung vermilion diam-diam menggertakkan giginya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera memasuki tubuh Shen Yanxiao. Itu dia, pasti dia. Bab 1399, Pertempuran Antar Binatang yang Terjebak 2. Sejumlah besar pengawal Silvermoon menyerbu ke satu arah sementara Shen Yanxiao dan Anran mengikuti di belakang mereka saat mereka berlari menuju sebuah istana di kota Monsin. Semakin dekat mereka ke istana, semakin kuat aura di udara. Seolah-olah bumi akan runtuh dalam sekejap. Shen Yanxiao dan Anran mengikuti di belakang kelompok besar itu ke dalam istana sebelum memasuki bagian dalamnya. Raungan yang menggetarkan langit bergema di seluruh cakrawala. Raungan itu menghasilkan gelombang kejut yang sangat besar sehingga bahkan Shen Yanxiao harus mengumpulkan sejumlah besar sumber kehidupan untuk menahan kerusakan yang ditimbulkan oleh gelombang kejut itu. Moyu berkata bahwa ada binatang ajaib tingkat mistis yang dipenjara di kota Monsin. Mungkinkah ini disebabkan oleh binatang ajaib itu? Ekspresi Anran tidak terlihat baik. Itu bukan pertanda baik bahwa hal seperti itu akan terjadi saat mereka memasuki kota Monsin. Itu mungkin. Aura ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilepaskan oleh peri. Shen Yanxiao diam-diam terkejut dengan kekuatan aura ini. Dia telah melihat banyak binatang mistis. Di puncak Sun Never Sets, bersama dengan Bai Ze, ada total 9 binatang mistis. Namun, dia tidak berpikir bahwa salah satu binatang mistis yang dimilikinya dapat melawan kekuatan ini. Kekuatan pasukan ini telah melampaui Qilin dan yang lainnya. Burung vermilion, bisakah kau mengidentifikasi level binatang ajaib lawan? Shen Yanxiao membuka hubungan spiritual dengan burung vermilion. Sejujurnya, dia tidak percaya bahwa kekuatan ini berasal dari makhluk yang sederhana seperti binatang mistis. Setidaknya, tidak ada satupun dari 9 binatang mistis yang pernah dilihatnya yang dapat dibandingkan dengan kekuatan ini. Burung vermilion terdiam cukup lama sebelum berkata dengan suara tertahan, itu adalah binatang suci. Binatang suci. Shen Yanxiao terkejut. Ada 2 tingkat di atas binatang mitos, salah satunya adalah binatang suci. Jika kekuatan bertarung seekor binatang mitologi setidaknya beberapa tingkat lebih tinggi daripada ahli kelas 2 manusia, maka kekuatan seekor binatang suci sebanding dengan ahli kelas 2 puncak. Selain para ahli legendaris seperti Dewa Magus, tidak ada manusia yang dapat menandingi binatang suci. Di atas binatang suci, ada binatang ajaib legendaris. Binatang ajaib legendaris adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh manusia. Namun, selama perang antara dewa dan iblis, sejumlah besar binatang ajaib ikut berperang. Semua binatang ajaib yang kuat di atas level binatang mistis ikut berperang. Selama perang itu, banyak sekali binatang ajaib legendaris, binatang suci, dan binatang mistis yang mati. Akibatnya, bahkan binatang mistis menjadi langka seperti buru-burung phoenix dan tanduk unicorn di benua cemerlang,
belum lagi binatang suci dan binatang ajaib legendaris. Satu binatang mistis saja sudah cukup untuk memicu gelombang di benua Brilliance, sementara satu binatang suci saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh negara. Adapun binatang ajaib legendaris, manusia tidak mampu melawannya. Dihadapkan dengan kekuatan absolut, pasukan manusia tampak begitu rentan. Banyak penguasa dari berbagai negara berharap menemukan jejak binatang suci. Namun, setelah ribuan tahun, binatang suci tampaknya telah punah tanpa jejak. Shen Yanxiao tidak menyangka akan melihat binatang suci yang sulit ditangkap di benua Dewa Bulan. Namun, reaksi burung vermilion membuat Shen Yanxiao merasa aneh. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada gejolak besar di hatinya ketika dia mengatakan itu. Selain itu, hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Apakah kamu kenal binatang suci ini? Shen Yanxiao mencoba menyelidikinya. Dia punya firasat bahwa burung vermilion dan binatang suci ini pasti saling kenal, dan hubungan mereka tidak dangkal. Vermilion berterdiam sejenak sebelum dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku mengenalnya, bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Semua lukaku gara-gara dia." Bab 1400, Pertempuran Binatang yang Terjebak 3. Shen Yanxiao tercengang. Dia tidak menyangka bahwa binatang ajaib yang terperangkap oleh para elf adalah musuh Vermilion Bird. Itu Taoti. Shen Yanxiao teringat nama binatang ajaib ini. Ketika Namong Mengmeng menyebut Taoti, Vermilion Bird bereaksi sama. "Ya," kata burung Vermilion dengan marah. Seekor naga melahirkan 9 putra, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang merupakan naga. Taoti adalah salah satu dari 9 putra itu. Dia memiliki sifat yang keras dan sangat rakus. Saat itu, dia mendatangkan malapetaka di mana-mana dan melahap manusia. Leluhurmu, yang merupakan guruku sebelumnya, membawaku bersamanya untuk bertarung melawannya agar bisa melenyapkannya. Dalam pertempuran itu, Taoti dan aku seimbang. Namun, dia memiliki kemampuan khusus yang dapat melahap segalanya dan mengubah kekuatan yang telah dia lahap menjadi kekuatannya sendiri. Tahukah kamu, ketika kami menemukannya, dia membawa 2 binatang ajaib tingkat tinggi bersamanya. Namun, di akhir pertarungan kami, dia melahap teman-temannya dan menyerap kekuatan 2 binatang ajaib tingkat tinggi. Begitulah caranya dia melukaiku dengan parah dan melarikan diri. Suara Vermilion Bird dipenuhi dengan amarah. Shen Yanxiao tahu bahwa naga yang disebutkan burung vermilion bukanlah naga biru. Naga Azure merupakan binatang roh, namun naga yang dimaksud burung vermilion adalah dewa naga. Itu adalah dewa segala naga, yang termasuk ras dewa. Baik ras naga biru maupun ras naga, nenek moyang mereka semua berasal dari dewa naga. Dewa naga merupakan eksistensi yang melampaui binatang ajaib legendaris dan menduduki peringkat sebagai dewa tertinggi. Tentu saja, putra-putra dewa naga semuanya adalah binatang ajaib yang kuat. Jika ia bisa melawanmu dengan hasil seri, maka ia juga seharusnya berada di level binatang mistis. Tapi, mengapa kau mengatakan ia adalah binatang suci? Shen Yanxiao tidak bisa mengerti. Menjadi binatang ajaib lebih sulit daripada menjadi manusia. Naga biru, harimau putih, burung merah, kura-kura hitam, dan kilin telah berada di level binatang mistis selama hampir 10.000 tahun, tetapi mereka masih belum bisa menembus dan menjadi binatang suci. Taoti jelas terluka parah hari itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, bagaimana dia bisa memulihkan semua kekuatannya dalam waktu kurang dari 100 tahun dan bahkan menerobos ke alam binatang suci? Aku tidak tahu. Satu-satunya hal yang bisa kupastikan adalah bahwa bahkan jika aku bergandengan tangan dengan Azure Dragon dan yang lainnya, kita sama sekali bukan lawan Taoti. Burung vermilion yang sombong dan angkuh itu tidak punya pilihan selain mengakui fakta ini. Jurang antara binatang suci dan binatang mistis merupakan jurang yang tidak dapat diatasi. Mereka telah bekerja keras selama puluhan juta tahun untuk menyerap sari matahari dan bulan, tetapi mereka masih belum dapat melewati rintangan itu. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya hal itu. Bahkan jika kamu bergandengan tangan, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Shen Yanxiao sangat terkejut. Taoti sudah begitu kuat, jadi bagaimana para elf menjebaknya? Bahkan jika 8 binatang mistis matahari tak pernah terbenam menyerang bersama, mereka paling-paling akan binasa bersamanya. Suara Vermilion Bird dipenuhi dengan kesedihan. Lawan yang seharusnya bisa ia lawan 100 tahun lalu telah meninggalkannya jauh di belakang, bahkan luka-lukanya belum sepenuhnya pulih.
Pukulan mematikan seperti itu terlalu mengerikan bagi Vermilion Bird yang percaya diri. Kamu harus berhati-hati. Taoti telah tumbuh menjadi binatang suci. Bahkan jika aku tega melindungimu, aku khawatir aku hanya bisa menghentikannya untuk waktu yang singkat. Jika dia benar-benar akan membunuhmu, kamu harus melepaskan bajingan itu. Saat ini, dialah satu-satunya yang bisa melawan Taoti. Vermilion Bird telah membuat rencana untuk skenario terburuk. Jika para elf tidak dapat menekan Taoti, maka dia akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Shen Yanxiao. Bab 1401, Pertempuran Binatang yang Terjebak 4. Hati Shen Yanxiao hancur. Dia bisa mendengar tekad dalam suara Vermilion Bird. Mengetahui kekuatan lawan, Shen Yanxiao hanya bisa berdoa agar Taoti belum berhasil keluar dari ruang bawah tanah para elf. Tak lama kemudian, Shen Yanxiao dan yang lainnya tiba di ruang bawah tanah yang jauh di dalam istana. Itu adalah kandang yang sangat besar yang berada ratusan meter di bawah tanah. Batang besi yang lebih tebal dari pinggang pria dewasa ditutupi dengan kilauan prasasti yang tersihir. Puluhan ribu batang besi yang tersihir telah menjadi sangkar yang paling kuat. Puluhan elf tua dengan rambut putih dan mengenakan jubah putih memegang pena prasasti khusus dan menulis prasasti yang padat di tanah di sekitar sangkar. Mengaum, raungan keras lain terdengar dari dalam sangkar, menyebabkan lampu gantung yang tergantung di atas sangkar itu pun hampir roboh saking dahsyatnya gelombang kejut itu. Nyala api yang berkelap-kelip menerangi binatang besar di dalam sangkar itu. Tubuhnya yang besar mirip dengan gunung. Sisik hitam pekat menutupi seluruh tubuhnya, dan matanya yang merah menyala dipenuhi dengan keserakahan. Monster yang besar sekali. Di ruang bawah tanah yang tingginya ratusan meter ini, Taoti hanya bisa merangkak di tanah dengan keempat anggota tubuhnya. Jika dia berdiri, seberapa besarkah dia? 6 pasang taring di mulut binatang besar itu tampaknya mampu mencabik-cabik segalanya menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Rantai yang dipenuhi tulisan terbentang di sekujur tubuh Taoti, dan jumlahnya tidak terhitung. Shen Yanxiao menatap binatang suci di depannya dengan kaget. Meskipun dibelenggu, dampak yang ditimbulkannya unik. Ini Taoti. Shen Yanxiao terkejut. Menghadapi binatang sebesar itu, dia akhirnya mengerti dari mana asal kata-kata Vermilion Bird sebelumnya. Hanya dengan berbaring di sana, Taoti menjadi beberapa kali lebih besar dari kura-kura hitam di Sun Never Sets. Xiao, kau tahu itu. Anran menelan ludahnya. Jantungnya tak kuasa menahan gemetar saat melihat Taoti yang ganas itu. Seberapa besar itu? Berapa banyak prasasti sihir yang dibutuhkan untuk menekannya? Jika itu adalah binatang ajaib lainnya, mereka mungkin tidak akan berdaya di bawah tekanan begitu banyak sihir. Bagaimana mungkin mereka bisa melepaskan raungan yang begitu mengerikan? Ya, Shen Yanxiao mengangguk. Puluhan ahli herbal agung tidak berani berhenti menulis barang sejenak. Keringat sebesar butiran terus menetes dari dahi mereka. Mereka bahkan tidak sempat menyekanya. Ratusan elf dari pengawal bulan perak berdiri tegak, mengangkat busur mereka, memasang anak panah, dan membidik Taoti di dalam sangkar. Setiap peri merasakan jantung mereka berdebar-debar. Mereka semua sadar betul bahwa jika kekuatan sihir tidak dapat menekan Taoti, maka mereka akan langsung menjadi santapan binatang rakus itu. Tidak ada ruang untuk berjuang. Di seluruh ruang bawah tanah, hanya suara gemuruh Taoti yang bergema. Semua elf menutup mulut mereka dan menunggu. Hidup dan mati bergantung pada prasasti sang penyihir. Kekuatan sihir yang terus meningkat memperpendek rantai besi di tubuh Taoti inci demi inci. Seolah-olah gunung Tai sedang menekannya. Saat rantai itu jatuh, kilat keemasan menyambar tubuh Taoti seperti kilat. Suara ledakan yang memekakkan telinga dan petir menyambar sisik-sisik keras Taoti, meninggalkan bekas hangus. Setelah hampir 1 jam, kegelisahan Taoti berangsur-angsur mereda. Ia tidak lagi marah dan berhenti berusaha melepaskan diri. Sebaliknya, ia berbaring di tanah dengan tenang dan membuka mata merahnya untuk melihat para elf yang berdiri di hadapannya. Bab 1402, Pertempuran Binatang yang Terjebak 5. Taoti akhirnya tenang, dan para elf akhirnya rileks. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menurunkan busur mereka. Mereka menatap Taoti, takut binatang buas itu akan mengamuk lagi. Sesaat kemudian, seorang peri laki-laki berbaju zirah emas muda memasuki ruang bawah tanah. Di belakangnya mengikuti 5 tuan muda. Komandan, ketika para elf melihat elf berbaju besi emas itu, rasa hormat yang mendalam dan kekaguman yang membara muncul di mata mereka.
Fen Chu adalah panglima tertinggi pengawal bulan perak. Tidak ada peri yang tahu berapa usianya. Yang diketahui para peri hanyalah bahwa ia telah menjadi panglima tertinggi pengawal bulan perak sejak 3 hingga 400 tahun yang lalu. Namun, bahkan setelah 3 hingga 400 tahun, penampilan Fen Chu tidak berubah sedikitpun. Fen Chu berada di bawah yurisdiksi langsung Raja Peri, dan dia hanya mendengarkannya. Pada hari-hari biasa, dia akan tinggal di sisi Raja Peri, jarang muncul di tempat lain di kota cahaya bulan. Kecuali jika ada insiden besar atau anggota baru pengawal bulan perak muncul, dia tidak akan keluar. Tak seorang pun tahu betapa kuatnya dia. Beberapa elf mengatakan bahwa kekuatan Fen Chu berada di puncak elf perak, sementara yang lain mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya elf emas di seluruh benua Dewa Bulan selain Raja Elf. Namun, tidak seorang pun mengetahui kebenarannya. Kecuali saat Tao Ti menyerbu kota Monsin 100 tahun lalu, Fen Chu tidak pernah bergerak. Kemunculan Fen Chu tampaknya telah menenangkan semua peri, dan hati mereka akhirnya menjadi tenang. Komandan, Tao Ti sudah tenang. Saat itulah peri yang bertanggung jawab atas mantra itu punya waktu untuk menyeka keringatnya dan berjalan ke sisi Fen Chu. Fen Chu mengangguk tanpa ekspresi. Agar adil, penampilan Fen Chu adalah yang terbaik di antara para elf. Shen Yanxiao hanya bisa memikirkan Lan Xi yang dapat dibandingkan dengan Fen Chu. Adapun Mo Yu dan yang lainnya, mereka semua tampak sangat tampan dengan penampilan mereka sendiri. Namun, saat mereka berdiri di samping Fen Chu, mereka langsung kehilangan semua cahaya mereka dan berubah menjadi pemuda. Akhir-akhir ini, ada banyak keributan dengan Tao Ti. Kau harus bergegas dengan mantranya. Aku akan mengirim seorang elf untuk menjaga di sini sepanjang hari. Fen Chu mengerutkan kening. Tao Ti semakin mengamuk selama beberapa tahun terakhir. Selama 100 tahun terakhir, Tao Ti jarang mengamuk dan karena itu, Fen Chu tidak mengirim elf dari pengawal bulan perak untuk menjaga ruang bawah tanah. Namun dari kelihatannya, hal itu masih diperlukan. Kriteria seleksi untuk pengawal Silver Moon menjadi semakin ketat. Sudah beberapa bulan sejak anggota baru bergabung dengan tim, dan anggota asli telah ditempatkan di berbagai tempat. Akibatnya, mereka tidak mampu memindahkan tenaga kerja apapun. Fen Chu berpikir sejenak dan berkata kepada Mo Yu yang berdiri di belakangnya, di mana dua anggota baru itu. Mo Yu berkata, aku sudah mengatur akomodasi mereka. Fen Chu mengangguk dan tatapan tajamnya menyapu para elf. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menunjuk Shen Yanxiao dan An Ran. Kemarilah. Shen Yanxiao terkejut. Dia dan An Ran tidak menarik perhatian di antara begitu banyak elf. Dia tidak menyangka penglihatan Fen Chu begitu bagus sehingga dia bisa mengenali mereka hanya dengan sekali pandang. Shen Yanxiao dan An Ran hanya bisa berjalan ke Fen Chu. Fen Chu menatap kedua peri di depannya dan tiba-tiba berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua akan bergantian menjaga Tao Ti di ruang bawah tanah. Jika Tao Ti melakukan gerakan yang tidak biasa, segera panggil penjaga keluar untuk memberi tahu saya. Bab 1403, Tao Ti, 1. Tak pernah dalam mimpinya yang terliar Shen Yanxiao menyangka bahwa misi pertamanya begitu memasuki kota Monsin adalah menjadi seorang penjinak binatang. Terlebih lagi, itu adalah binatang suci yang sangat dibenci oleh Vermilion Bird. Pengaturan takdir memang menarik. Setelah Tao Ti tenang, para enchanter menambahkan beberapa rune lagi sebelum para elf yang berkumpul di ruang bawah tanah bubar. Mo Yu diam-diam menatap Shen Yanxiao dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Menjaga ruang bawah tanah tidak dianggap sebagai tugas yang berbahaya. Namun, karena mereka berhadapan dengan binatang suci yang bisa mengamuk kapan saja, situasinya menjadi sangat genting. Ini mirip dengan pembawa uang tunai modern. Mereka akan tetap aman selama sisa hidup mereka atau mati saat sesuatu terjadi. Pemimpin meminta kita untuk bergantian berjaga. Menurutmu apa yang pantas? Setelah para elf pergi, An Ran mulai berdiskusi dengan Shen Yanxiao tentang giliran mereka. An Ran terbiasa mendengarkan pendapat Shen Yanxiao. Dia tidak merasa malu untuk meminta nasihat dari peri yang masih di bawah umur. Shen Yanxiao menyentuh dagunya dan menatap Tao Ti yang sedang menatapnya dan An Ran dengan mata merahnya. Posisi yang diatur Fen Chu untuknya mudah, tetapi itu telah membatasi jangkauan aktivitas Shen Yanxiao hingga batas tertentu. Dalam situasi ini, sama sekali tidak menguntungkan baginya untuk mencari keberadaan Wen Ya dan Shen Yu di kota Monsin. Bagaimana kalau begini, aku yang akan bertanggung jawab di siang hari dan kau bisa kembali di malam hari.
Shen Yanxiao berpikir sejenak. Niat Fenchu seharusnya adalah memastikan bahwa akan ada peri yang menjaga ruang bawah tanah selama 24 jam sehari. Kalau begitu, dia bisa tinggal di sini di siang hari dan menyerahkannya kepada Anran di malam hari. Lagi pula, berakting di malam hari lebih menguntungkan baginya. Baiklah, jika kamu lelah, kamu bisa memberitahuku terlebih dahulu dan aku akan datang lebih awal. Kamu masih anak yang sedang tumbuh, jangan terlalu memaksakan diri. Anran mengangguk. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Kembalilah dulu dan ganti shift denganku saat senja. Setelah memberikan instruksinya, Anran meninggalkan ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah yang besar, semua elf telah pergi, meninggalkan Shen Yanxiao sendirian untuk menjaga Taoti. Faktanya, ada puluhan pengawal Silver Moon yang menjaga kuil di atas penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah yang memenjarakan Taoti hanyalah sebagian dari kuil, yang berarti ada tahanan lain yang dipenjara di area lain. Shen Yanxiao menarik kursi dan duduk di hadapan Taoti. Dia dipenuhi rasa ingin tahu tentang binatang ajaib yang bertarung sampai mati dengan burung vermilion. Penampilan luar Taoti sangat buas. Meskipun dia tampak seperti binatang ajaib yang sangat buas, dia layak menyandang gelar binatang buas. Mata yang berwarna sama dengan vermilion bird itu dipenuhi dengan keserakahan, niat membunuh dan haus darah. Jika bukan karena penekanan begitu banyak pesona, Taoti akan menghancurkan kota Monsin hingga tak dapat dikenali lagi. Shen Yanxiao penasaran dengan metode apa yang digunakan para elf untuk menangkap binatang besar ini dan bagaimana mereka menekannya di ruang bawah tanah yang kedalamannya ratusan meter. Ketika Shen Yanxiao sedang memperhatikan Taoti, dia juga sedang memperhatikan peri kecil di hadapannya. Dengan ukuran tubuh Shen Yanxiao yang mungil, dia bahkan tidak sebesar salah satu sisiknya. Dengan tubuhnya yang kecil, itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Namun, peri kecil yang tampak rapuh ini berani duduk berhadapan dengannya. Ekspresinya juga sangat tenang. Ekspresi seperti ini berbeda dari apa yang biasa ia lihat pada elf lain. Taoti terbiasa dengan tatapan takut para elf sehingga tatapan acuh tak acuh Shen Yanxiao membuatnya tidak nyaman. Bab 1404, Taoti, 2. Shen Yanxiao mendongakkan kepalanya dan menyilangkan kakinya saat dia melihat binatang besar tergeletak di tanah. Tatapannya tidak berbeda dengan tatapan anak kucing atau anak anjing di tanah. Ini merupakan provokasi terhadap martabat Taoti sebagai binatang suci. Taoti tiba-tiba memperlihatkan taringnya yang tajam dan menatap Shen Yanxiao dengan pandangan mengancam, seakan-akan dia hendak mematahkan belenggu itu dan menerkamnya di detik berikutnya. Tetapi tidak ada sedikit pun reaksi di wajah Shen Yanxiao. Saya sarankan kamu untuk tidak repot-repot. Kalau kamu punya kemampuan untuk kabur, kurasa kita semua sudah mati sekarang. Karena kamu tidak bisa keluar, tidak ada gunanya menakut-nakutiku, jadi kenapa kamu tidak simpan saja kekuatanmu? Shen Yanxiao menatap Taoti, yang mencoba menakut-nakutinya, dengan ekspresi tak berdaya dan berkata dengan nada yang bisa membuat seseorang marah sampai mati. Taoti jelas tercengang. Ia terkejut karena ancamannya tidak banyak berpengaruh pada peri kecil di depannya. Ia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Bukankah seharusnya para peri menjadi takut setengah mati ketika melihat kemunculannya? Shen Yanxiao tidak berniat untuk memperhatikan Taoti lagi, karena dia sedang memikirkan hal lain. Dengan masuknya dia ke kota Monsin, bisa dikatakan bahwa tujuannya untuk datang ke benua Dewa Bulan telah terpenuhi. Dia masih punya waktu setengah tahun untuk mengolah sumber kehidupannya di sini. Dalam waktu tersebut, tidak sulit untuk menembus dua lapisan segel berikutnya. Namun, masalah yang harus dihadapi Shen Yanxiao tidak sesederhana segel di tubuhnya. Orang tuanya ada di Monsin City. Dia harus menyelamatkan mereka. Bagaimana dengan Taoti? Apa yang harus ditakutkan? Jadi kenapa kalau itu adalah binatang suci? Masih ada binatang mistis dan dewa perang nomor satu dari ras dewa yang tinggal di tubuhnya. Jika mereka bertarung, dia tidak percaya bahwa Taoti bisa memakannya di depan Vermilion Bird dan Xiu. Shen Yanxiao berencana untuk berjalan-jalan di kota Monsin setelah menyelesaikan shift-nya dengan Anran. Paling tidak, dia harus menghubungi Duan Sue terlebih dahulu. Duan Sue adalah seorang saintes, dan dia memiliki lebih banyak kebebasan di kota Monsin daripada dirinya sendiri. Itu adalah metode yang paling dapat diandalkan baginya untuk menghubungi Duan Sue untuk menanyakan tentang Wen Ya dan Shen Yu.
Shen Yanxiao diam-diam merencanakan langkah berikutnya, dengan Taoti menatapnya. Sesaat, ia bertanya-tanya apakah peri kecil itu punya masalah. Bahkan jika ia terjebak di dalam sangkar, ia masih bisa menyebabkan kerusakan besar pada para peri melalui gelombang kejut dari aumannya. Oleh karena itu, di kota Monsin, selain dua peri emas, peri mana yang tidak menjadi pucat dan gemetar saat melihatnya. Namun, gadis kecil ini baik. Dia tidak hanya mengabaikan ancamannya, dia bahkan mengabaikan keberadaannya secara langsung. Dia hanya menyipitkan matanya dan menundukkan kepalanya di depannya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Taoti telah dipenjara di ruang bawah tanah oleh para elf selama lebih dari 100 tahun. Selama waktu itu, ia dipenjara sendirian di ruang bawah tanah yang kosong ini. Hanya ketika ia mengamuk, para elf akan muncul dalam ketakutan dan kegelisahan. Seekor binatang buas yang telah diam selama lebih dari 100 tahun tiba-tiba menemukan peri kurus di kamarnya. Hal ini membuat Taoti penasaran. Namun, kenapa bajingan ini tidak menunjukkan reaksi apapun? Bisakah kamu tidak mengabaikannya seperti itu? Setidaknya, itu adalah binatang suci. Apa kau peduli dengan reputasinya? Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras Taoti melotot ke arah Shen Yanxiao atau sekuat apapun dia menggunakan. Cakarnya yang tajam untuk menggaruk tanah, dia gagal menarik perhatiannya. Shen Yanxiao bagaikan seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Binatang suci Taoti, yang telah lama kesepian dan kedinginan, mencoba menemukan rasa kehadiran di hadapannya. Bab 1405, Taoti, 3. Taoti merasa bahwa harga dirinya telah mengalami kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Reaksi tenang Shen Yanxiao telah menyebabkan pukulan besar pada harga dirinya. Ia dengan marah mengeluarkan raungan rendah saat ia berjuang untuk menggoyangkan tubuhnya, menyebabkan rantai di tubuhnya mengeluarkan suara keras. Meski begitu, Shen Yanxiao masih belum bereaksi. Tepat saat itu, seseorang mengetuk pintu. Mendengar ketukan itu, Shen Yanxiao berjalan mendekat dan membuka pintu. Dia melihat seorang peri berdiri di luar dengan sepiring buah berwarna merah cerah. Kamu Yanxiao, peri itu menatap Shen Yanxiao dan bertanya. Shen Yanxiao mengangguk. Peri itu berkata, saya adalah peri di bawah Tuan Muda Yu. Tuan Muda Yu telah memberitahu bahwa Anda masih belum terbiasa dengan banyak hal karena Anda baru saja memasuki kota Monsin. Saat ini saya sedang berjaga di luar kuil area terlarang sehingga Anda dapat bertanya apa saja kepada saya. Baiklah, Shen Yanxiao mengangguk. Meskipun Mo Yu tampak tidak bisa diandalkan, dia masih cukup bisa diandalkan dalam pekerjaannya. Ini adalah makanan yang pantas untukmu. Meskipun buah ini tidak dapat dibandingkan dengan buah pohon kehidupan, buah ini sangat membantu kami para elf untuk menyerap kekuatan hidup. Hanya para elf yang telah memasuki kota Monsin yang dapat memakan buah ini. Di masa mendatang, kamu akan makan 3 kali sehari dan setiap kali makan akan diberikan 5 buah kepadamu. Tentu saja, ini diperhitungkan bahwa kamu masih di bawah umur. Setelah kamu mencapai usia dewasa, jumlah buah akan berkurang menjadi 3. Peri itu menjelaskan kepada Shen Yanxiao secara metodis, tetapi tatapannya yang tampak tenang dipenuhi dengan ambiguitas. Sebenarnya, ada banyak rumor tentang Shen Yanxiao di pengawal bulan perak. Sebagian besar dari mereka adalah, Shen Yanxiao adalah pengantin cilik Mo Yu. Tentu saja, tidak ada satupun dari mereka yang berani bertanya pada Mo Yu tentang hal itu. Saya mengerti, terima kasih. Shen Yanxiao tersenyum dan mengambil buah itu. Setelah peri itu menyelesaikan tugasnya, dia berbalik dan pergi dengan suasana hati yang rumit. Pintu penjara bawah tanah itu ditutup lagi. Shen Yanxiao membawa sepiring buah merah berkilau dan duduk bersandar di kursi. Dia tidak menginginkan buah-buahan ini. Buah-buah elf ini memiliki efek tambahan yang kuat pada penyerapan kekuatan hidup. Namun, penyerapan kekuatan hidup Shen Yanxiao telah mencapai batasnya. Bahkan jika dia memakan 100 buah sekaligus, itu tidak akan membantu. Baginya, buah yang didambakan para elf itu sama sekali tidak menarik. Selain itu, rasanya tidak seenak apel. Burung vermilion, apakah kamu ingin memakan buah ini? Shen Yanxiao menggunakan koneksi spiritualnya untuk bertanya kepada burung vermilion. Aku tidak akan memakannya. Buah ini hanya efektif untuk para elf. Bahkan jika aku memakannya, rasanya akan sama saja dengan memakan buah biasa. Ditambah lagi, rasanya tidak enak.
Vermilion Bird tidak punya pikiran apapun tentang buah ini. Kalau saja para elf di luar tahu bahwa buah kesayangan mereka telah menjadi iga ayam ketika berhadapan dengan Shen Yanxiao, akankah mereka menangis dan memohon padanya untuk membaginya? Sayangnya, benda itu tidak bisa disimpan di cincin interspatial. Kalau tidak, aku bisa membawanya ke Anran. Shen Yanxiao mendesah tak berdaya. Ada pemeriksaan ketat untuk mencegah mereka membawa barang apapun yang dapat merusak pesona tersebut. Shen Yanxiao tidak punya cara untuk memberikan buah itu kepada Anran untuk dinikmati. Jika peri lain menemukannya, dia mungkin akan mendapat masalah lagi. Shen Yanxiao tidak ingin menimbulkan masalah lagi saat dia memasuki kota Monsin. Karena tidak memiliki banyak nafsu makan, Shen Yanxiao hanya bermain-main dengan buah seukuran telapak tangan di tangannya. Akan tetapi, Shen Yanxiao tidak menyadari bahwa sepasang mata merah sedang menatap buah merah di tangan Shen Yanxiao tanpa berkedip, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan. Bab 1406, Taoti, 4. Shen Yanxiao melemparkan 5 buah di tangannya dan bermain dengan binatang suci itu. Sepasang mata mengikuti 5 buah yang bergerak naik turun, satu di atas, satu di bawah. Sebuah buah terlepas dari jari Shen Yanxiao dan jatuh ke tanah. Buah itu menggelinding ke arah kandang dan akhirnya berhenti di pagar. Shen Yanxiao berdiri dan membungkuk untuk mengambil buah itu. Namun, buah yang tadinya berhenti menggelinding, tiba-tiba menggelinding ke arah jeruji besi. Shen Yanxiao mendongak dengan heran. Tiba-tiba, dia melihat kepala besar seperti gunung dengan mulut terbuka lebar berusaha sekuat tenaga untuk menghirup udara. Aliran udara terus-menerus mengalir ke dalam mulut Taoti dan mengaduk udara di sekitarnya, menyebabkan buah kecil itu berguling ke mulutnya sedikit demi sedikit. Dibandingkan dengan mulut besar Taoti, buah itu sekecil sebutir debu. Shen Yanxiao tercengang saat melihat Taoti menjulurkan lidahnya dengan panik dan menjilati bibirnya. Lidahnya yang merah terang meneteskan air liur ke seluruh tanah. Ekspresi wajah Shen Yanxiao berubah. Taoti, yang sedang menggunakan lidahnya untuk mencari debu, tampaknya menyadari tatapan Shen Yanxiao yang terlalu bersemangat. Dia perlahan mengangkat matanya dan menatap Shen Yanxiao. Shen Yanxiao dan Taoti saling berpandangan dengan kaget. Lidah Taoti masih menjuntai di mulutnya, dan air liurnya menetes ke tanah. Ekspresinya yang awalnya buas kini menjadi sangat menggemaskan. Shen Yanxiao merasa bahwa binatang buas yang berbaring di depannya bukanlah binatang suci yang buas, melainkan seekor anjing berkulit pasir yang rakus. Shen Yanxiao bingung. Dia sungguh tidak mau mengakui bahwa si pecinta makanan bodoh di depannya ini adalah binatang buas yang hampir menggigit Vermilion Bird sampai mati, Taoti. Ekspresi Taoti rumit. Dia menatap Shen Yanxiao dan pura-pura melirik debu itu dengan santai. Pada akhirnya, nafsu makan mengalahkan akal sehat. Dengan kecepatan kilat, Taoti menarik buah yang sangat kecil itu ke dalam mulutnya dengan lidahnya. Sepasang mata besar itu segera menampakkan jejak kepuasan. Shen Yanxiao merasa seperti tersambar petir. Dia mengangkat alisnya dan menatap Taoti sebelum melihat 4 buah yang tersisa di tangannya. Pikiran jahat muncul dalam benaknya. Shen Yanxiao mengambil buah dan melambaikannya di depan Taoti. Kilatan cahaya yang menyala-nyala langsung tampak di mata Taoti. Jika Taoti punya ekor, Shen Yanxiao yakin dia akan mengibas-ngibaskan ekornya sambil menjulurkan lidahnya sekarang juga. Shen Yanxiao menggerakkan tangannya ke kiri dan mata Taoti mengikutinya dari dekat. Shen Yanxiao menggerakkan tangannya ke kanan dan mata Taoti mengikutinya. Buahnya begitu kecil sehingga dapat diabaikan, tetapi merupakan daya tarik yang mematikan bagi Taoti. Senyum mengembang di bibir Shen Yanxiao saat dia melemparkan buah di tangannya. Taoti segera membuka mulutnya dan mencoba yang terbaik. Mengisap, mengisap. Buah kecil itu memasuki perut Taoti bersama dengan aliran udara yang kuat. Taoti kembali menampakkan ekspresi puas. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan tiba-tiba berjalan menuju jeruji besi. Celah yang sangat besar di antara jeruji besi itu sudah cukup baginya untuk memasuki kandang. Vermilion Bird dengan panik mencoba menghentikan tindakan bunuh diri Shen Yanxiao, tetapi dia memasuki kandang tanpa rasa takut. Tidak ada lagi penghalang antara dia dan Taoti. Bab 1407, Taoti, 5. Taoti membelalakkan matanya dan menatap peri kecil yang tiba-tiba masuk ke dalam kandangnya. Ini adalah peri paling pemberani yang pernah dilihatnya. Taoti berbaring di tanah, napasnya terengah-engah. Gelombang panas dari napas Taoti menyapu tubuh Shen Yanxiao. Aneh sekali.
Tao Ti tampak seperti binatang buas, tetapi dia tidak bau. Shen Yanxiao terus bergerak maju. Tak lama kemudian, dia akan mencapai jangkauan serangan Tao Ti. Burung vermilion hampir menjadi gila di dalam tubuh Shen Yanxiao. Namun, tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk keluar, ia dihentikan oleh Shen Yanxiao. Apa yang kau pikirkan? Cepatlah menjauh dari Tao Ti. Orang ini memakan segalanya. Hati-hati, atau dia bisa menelanmu. Burung vermilion meraung di dalam dan menggaruk dinding dengan panik. Di sisi lain, Xiu sangat tenang. Dia tidak menghentikan Shen Yanxiao. Shen Yanxiao melangkah maju satu langkah lagi. Jari-jari kakinya kini menempel pada cakar depan Tao Ti. Tao Ti menatap Shen Yanxiao tanpa bergerak. Dia tampak berpikir apakah dia harus memakan peri ini atau tidak. Tiba-tiba, Shen Yanxiao mengambil buah dari sakunya. Dia memegang buah itu dengan satu tangan dan mengulurkannya ke Tao Ti dengan tangan lainnya. Sudut bibirnya melengkung. Saat dia mengucapkan kata berikutnya, Tao Ti dan Vermilion Bird terkejut hingga tak bersisa. Cakar, cakar, cakar. Vermilion Bird menepuk jidatnya, bertanya-tanya apakah telinganya mempermainkannya. Dia tahu bahwa Shen Yanxiao terkadang tidak bisa diandalkan, tapi bukankah ini terlalu tidak bisa diandalkan? Yang terbaring di hadapannya adalah binatang suci Tao Ti. Binatang ajaib buas yang melahap semua makhluk hidup sebagai makanan. Dia sebenarnya meminta Tao Ti untuk memegang tangannya. Persetan, apakah dia pikir Tao Ti adalah seekor anjing? Tao Ti memiringkan kepalanya dan menatap peri kecil yang tidak mau beristirahat sampai dia mati karena syok. Matanya yang merah menatap tangan Shen Yanxiao yang terulur, lalu menatap buah di tangan satunya. Bertekad, dia mengangkat cakarnya yang tajam dan dengan lembut menyentuh telapak tangan Shen Yanxiao. Apakah aku sudah gila, atau Tao Ti yang sudah gila? Vermilion Bird terkejut setengah mati dengan apa yang dilihatnya. Tao Ti, binatang buas yang melawannya sampai mati dan melahap semua yang ada di dunia 100 tahun yang lalu, telah menyerahkan semua martabat dan harga dirinya demi satu buah, seperti hewan peliharaan. Cakar, siapakah yang dapat mengatakan kepadanya bahwa ini tidak benar? Kebencian Vermilion Bird terhadap Tao Ti telah berubah menjadi rasa malu dan kemarahan pada saat ini. Dia terlalu malu untuk memberitahu orang lain bahwa ia telah kalah dari seorang pecinta kuliner yang tidak punya harga diri dan tidak punya batas. Sungguh memalukan. Tidak, persetan. Sungguh memalukan. Anak baik. Shen Yanxiao tersenyum dan menatap Tao Ti. Dia lalu melemparkan buah itu ke dalam mulutnya. Tao Ti menyipitkan matanya karena puas. Dia tampak seperti anak anjing yang bertingkah lucu. Namun, anjing kecil ini tampak buas dan tidak kecil sama sekali. Shen Yanxiao menatap Tao Ti sambil tersenyum dan berjalan ke cakar lainnya. Dia mengulangi trik yang sama. Cakarmu yang lain. Burung vermilion sudah jatuh ke tanah, berkedut. Tao Ti mengedipkan matanya yang besar karena bingung. Dengan ragu-ragu, dia mengangkat cakarnya yang lain dan meletakkannya di atas telapak tangan Shen Yanxiao. Vermilion Bird hampir menangis. Orang ini jelas bukan musuh bebuyutannya. Sama sekali tidak. Tao Ti, bisakah kamu lebih ambisius? Bab 1408, Tao Ti, 6. Tao Ti selalu menganggap makan adalah tugasnya. Dalam pikirannya, makan adalah misi utamanya. Ia telah mengejar makanan sepanjang hidupnya. Namun, dia tidak pernah bisa makan sampai kenyang. Seperti rumor yang beredar, perut Tao Ti terhubung dengan dunia lain. Tidak peduli seberapa banyak dia makan, dia tidak akan pernah merasa kenyang. Jika memungkinkan, ia akan melahap semua yang ada di dunia. Setelah memakan semua yang bisa dimakan, ia akan melahap dirinya sendiri juga. Shen Yanxiao memberi makan semua buah itu pada Tao Ti. Akhirnya, si pencinta makanan rakus ini tidak lagi menaruh rasa permusuhan terhadap Shen Yanxiao. Cara dia memandang Shen Yanxiao ternyata jauh lebih jinak. Shen Yanxiao duduk di depan kepala Tao Ti dengan kaki disilangkan. Dia tidak merasa takut sedikit pun saat melihat binatang besar yang mirip gunung ini. Bisakah kau berubah menjadi bentuk manusia? Shen Yanxiao tidak melakukan hal lain dan mulai mengobrol dengan Tao Ti. Tao Ti berpikir sejenak lalu mengangguk. Kalau begitu, berubahlah menjadi bentuk manusia. Mari kita mengobrol. Shen Yanxiao tidak menganggap mengobrol dengan binatang buas itu mengejutkan. Itu karena penampilan Tao Ti sebelumnya terlalu tidak terduga. Tao Ti memutar tubuhnya dan mengecilkan tubuhnya sedikit demi sedikit.
Rantai di tubuhnya pun ikut mengecil seiring berubahnya bentuk dan mengikatnya tanpa menyisakan celah sedikitpun. Akhirnya, binatang buas yang menyerupai gunung itu berubah menjadi bola cahaya kecil di depan mata Shen Yanxiao. Setelah cahaya itu memudar, seorang pria liar dan tampan dengan rambut hitam dan mata merah muncul di hadapannya. Penampilan Tao Ti yang tampan berbeda dengan penampilan Xiu yang menggemparkan dan kelembutan Shen Xiu. Sebaliknya, ia memiliki aura yang sangat liar dan mendominasi. Dia bagaikan seorang penguasa yang gesit dan garang di dunia. Dia duduk di tanah dengan tenang sambil mengenakan jubah hitam, dengan jelas memperlihatkan auranya yang mendominasi. Akan tetapi, sebelum Shen Yanxiao bisa mendesah melihat kecantikan liar Tao Ti, dia mendengar sebuah suara. Sosok Tao Ti yang tinggi tiba-tiba menyusut seperti balon kempes dan bola-bola kabut menyelimuti dirinya. Ketika kabut menghilang, seorang anak laki-laki kecil yang lucu seukuran vermilion bird dengan bodohnya duduk di hadapan Shen Yanxiao. Pakaiannya yang kebesaran menutupi tubuh Tao Ti Mini, membuat penampilannya yang awalnya menggemaskan menjadi lebih menggemaskan dan tidak berbahaya. Wah, Tao Ti Mini itu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan seperti anak kecil. Aku sangat lapar, aku sangat lapar, aku ingin makan, aku ingin makan. Seperti seorang pecinta makanan, Tao Ti menarik rantai yang mengikat anggota tubuhnya dan berguling-guling di tanah mencari makanan. Shen Yanxiao tidak dapat menahan tawanya lagi. Tawa Shen Yanxiao menyebabkan usaha Vermilion Bird untuk menghentikan Shen Yanxiao gagal. Tanpa pilihan lain, Vermilion Bird segera melarikan diri dari tubuhnya. Burung kecil yang menggemaskan itu membenci Tao Ti sampai ke tulang-tulangnya. Begitu melihat Tao Ti berguling-guling di tanah, wajahnya memerah karena malu dan marah. Dia langsung menerkam dan menendang tubuh kecil Tao Ti yang bulat itu dengan keras. Apa kau tidak malu? Di mana aura mendominasi yang kau gunakan untuk menghajarku saat itu? Dasar bajingan, kenapa kau bertingkah manis? Apa kau tahu betapa bodohnya dirimu? Kau telah mempermalukan semua binatang ajaib. Kau tetap binatang suci. Kenapa kau tidak mati saja? Vermilion Bird merasa malu dan kesal saat ia menghajar Tao Ti habis-habisan. Shen Yanxiao tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka Tao Ti akan terlihat seperti ini setelah dia berubah. Bab 1409, Tao Ti, 7. Buho, kenapa kau memukulku? Aku bahkan tidak mengenalmu. Jika kau memukulku lagi, Buho, aku akan menggigitmu. Tao Ti duduk di tanah dengan menyedihkan. Sambil menahan pukulan Vermilion Bird, dia mengangkat lengan bajunya yang besar untuk menyeka air matanya. Penampilan itu sungguh menggemaskan. Kau tidak mengenalku. Vermilion Bird meledak. Dasar bajingan, siapa yang membuatku berakhir seperti ini? Kau bahkan tidak mengenalku. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati. Dan kau bahkan ingin menggigitku. Kau pikir kau anjing. Vermilion Bird tidak bisa lagi mengungkapkan keterkejutannya. Memikirkan bahwa ia masih bertekad untuk mati beberapa saat yang lalu untuk menghalangi serangan Tao Ti pada Shen Yanxiao. Namun, melihat penampilan Tao Ti yang sangat bodoh, dia merasa ingin membunuhnya. Binatang suci, astaga, dia praktis telah mempermalukan semua binatang ajaib tingkat tinggi. Vermilion Bird terus-menerus menendang Tao Ti hingga ia menangis, sedangkan Shen Yanxiao tertawa hingga perutnya sakit. Tao Ti sangat terganggu dengan tendangan itu hingga ia membuka mulut dan menggigit betis Vermilion Bird. Untungnya, Vermilion Bird bereaksi cukup cepat sehingga hanya celananya yang robek. Kau benar-benar seekor anjing. Vermilion Bird melotot ke arah Tao Ti yang sedang mengunyah kain lap dan mulai bertanya-tanya bagaimana ia bisa kalah dari si idiot ini. Kau anjingnya, seluruh keluargamu anjing. Tao Ti menatap Vermilion Bird dengan air mata di matanya saat ia memprotes dengan marah. Shen Yanxiao hampir pingsan karena tertawa. Dia memukul-mukul tanah tanpa peduli dengan citranya. Aku tidak akan merendahkan diriku ke levelmu. Vermilion Bird tidak berdaya melawan si idiot yang tidak tahu malu ini. Dia dengan marah berjalan ke sisi Shen Yanxiao dan duduk. Tao Ti menyeka air mata di wajahnya dan ikut duduk. Dia menatap Shen Yanxiao yang tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada malu-malu, "Aku sangat lapar, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan?" Shen Yanxiao tertawa sampai air matanya jatuh. Dia duduk dan menatap Tao Ti yang menyedihkan, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan setumpuk cadangan biji-bijian dari cincin interspatialnya. Ketika Tao Ti melihat tumpukan makanan, matanya berbinar. Ekspresinya mirip anak anjing kecil yang sudah lama kelaparan.
Taoti merentangkan kedua capitnya yang kecil dan secepat angin menyapu dedaunan yang gugur. Ia memasukkan semua makanan yang menumpuk seperti gunung ke dalam mulutnya dan menelannya tanpa mengunyah. Shen Yanxiao akhirnya merasakan apa artinya 100 sungai menuju lautan. Tumpukan makanan itu 3 kali lebih besar dari wujud manusia Taoti, tetapi dalam waktu kurang dari 5 menit, tidak ada satu pun ampas yang tertinggal. Kecepatan itu sungguh dahsyat. Taoti yang belum puas pun dengan hati-hati menjilati jari-jarinya yang pendek dan putih tanpa ragu-ragu. Setelah menyapu semua makanan, Taoti membuka matanya yang menyedihkan dan menatap Shen Yanxiao, menunjukkan bahwa dia belum kenyang. Shen Yanxiao tertegun sejenak sebelum memaksakan senyum. Aku tidak punya apapun untuk dimakan di sini. Taoti segera menundukkan kepalanya seperti anak anjing yang kecewa. Dengan secercah harapan, Taoti perlahan menatap Shen Yanxiao dan berkata dengan menyedihkan. Sebenarnya, aku tidak butuh makanan, selama itu adalah sesuatu yang memiliki kekuatan elemen. Aku bisa makan, biji, inti iblis, inti sihir, senjata, meja dan kursi. Meja dan kursi. Bibir Shen Yanxiao berkedut. Orang ini benar-benar seorang pecinta makanan. Dia berani memakan apa saja kecuali dirinya sendiri. Bab 1410, Taoti, 8. Shen Yanxiao mengeluarkan inti iblis yang telah diserap semua elemen gelap oleh Xiu dari cincin interspatialnya. Shen Yanxiao belum memproses inti iblis ini, tetapi dia bertanya-tanya apakah Taoti akan memakan inti iblis yang tidak berdaya ini. Kenyataan membuktikan bahwa Taoti benar-benar bisa makan. Shen Yanxiao memiliki sedikitnya 100.000 inti iblis terbengkalai di tangannya, dan Taoti telah memakan lebih dari 1.000 di antaranya dalam sekejap mata. Sekalipun dia belum kenyang, setidaknya dia tidak lapar lagi. Taoti, apakah kamu masih ingat pertarunganmu dengan Vermilion Bird? Shen Yanxiao menopang dagunya dan menatap Taoti yang tidak berbahaya. Taoti menggelengkan kepalanya dengan jujur. Vermilion Bird hampir menerkam lagi. Lalu mengapa kau datang ke benua Dewa Bulan? Dan mengapa kau dikurung di sini? Shen Yanxiao penasaran. Benua Dewa Bulan tidak populer dengan binatang ajaib, jadi mengapa Taoti datang ke sini dari benua cemerlang? Taoti mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata, dulu, aku terluka oleh binatang ajaib, dan lukaku cukup parah. Begitu aku terluka, aku merasa sangat lapar. Saat itu, benua kecemerlangan sedang kacau, dan selalu ada orang-orang menyebalkan yang mengejarku saat aku ingin makan. Mereka bahkan tidak mengizinkanku untuk berkonsentrasi makan. Kudengar ada pohon kehidupan di benua Dewa Bulan dan buah di pohon itu lezat, jadi aku datang ke sini. Jadi sebenarnya itu untuk makanan. Shen Yanxiao terdiam melihat pencinta makanan ini. Dia ingin memakan buah dari pohon kehidupan. Akan menjadi suatu keajaiban jika para peri bersedia. Saat pertama kali tiba, para elf tidak banyak bereaksi terhadapku, jadi aku langsung masuk ke kota Monsin. Bau di sini sangat menyenangkan, dan aku tahu akan ada makanan lezat begitu aku menciumnya. Namun, mereka tidak mengizinkanku masuk, jadi aku menerobos masuk sendiri. Pohon kehidupan itu sangat besar. Aku ingin berubah menjadi wujud binatang untuk makan, tetapi aku terluka saat itu dan tidak dapat mempertahankan wujud binatang untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, aku menggunakan wujudku saat ini untuk memanjat dan memakan buah-buahan. Namun, aku baru memakan lusinan buah sebelum aku ditemukan oleh para elf itu. Banyak dari mereka datang untuk menyerangku, tetapi aku tidak kenyang. Namun, aku sudah bisa berubah saat itu, jadi aku berubah menjadi wujud binatang dan makan sebanyak mungkin. Aku ingin makan satu gigitan lagi, tetapi aku gagal mengendalikan diri dan menggigit sepotong pohon kehidupan. Setelah itu, mereka menangkapku. Nada bicara Taoti sangat polos. Dia merasa telah memakan begitu banyak buah hanya untuk makan sesuatu. Pelit sekali. Shen Yanxiao benar-benar terdiam. Dia akhirnya mengerti mengapa para elf membenci Taoti sampai ke tulang. Dia telah memakan lusinan buah pohon kehidupan, tetapi dia pikir itu hanya hal kecil. Tuhan tahu bahwa hanya satu buah pohon kehidupan yang dapat dihasilkan dalam 10 tahun, dan dia baru saja memakan buah yang jumlahnya ratusan tahun dalam satu kali makan. Yang lebih mengerikan lagi adalah dia bahkan menggigit pohon kehidupan. Shen Yanxiao sangat menyadari ukuran mulut Taoti. Saat dia menggigitnya, bisakah pohon kehidupan pulih? Para peri tidak memukulinya sampai mati bukan karena kebaikan, tetapi karena kulitnya terlalu tebal untuk ditusuk sampai mati. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan sampai sekarang.
Kau tidak tahu betapa jahatnya para peri. Mereka mengurungku di ruangan yang sangat kecil dan bahkan tidak memberiku apapun untuk dimakan. Aku sudah tidak makan selama lebih dari 100 tahun. Mereka sengaja membuatku kelaparan sampai mati. Semakin dia berbicara, semakin sedih perasaannya. Bagi seorang pecinta makanan, makanannya dipotong lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Bab 1411, Martabat Seorang Pecinta Kuliner, 1. Sebagai pecinta kuliner, kesenangan terbesar Taoti adalah makan. Dia sedang makan atau akan makan. Selain makanan, dia tidak tertarik pada hal lain. Bagi Taoti, kenyataan bahwa ia tidak bisa makan adalah suatu siksaan baginya. Faktanya, jika para elf memberi Taoti makanan setiap hari, bahkan jika itu adalah makanan termurah, binatang buas itu akan patuh tinggal di ruang bawah tanah. Selama dia diizinkan makan, dia akan patuh. Bahkan jika kamu mengurungnya sampai akhir zaman, selama ada makanan, dia tidak akan punya niat untuk melawan. Sen Yanxiao menatap Taoti yang sedang berduka dan bertanya, bukankah kamu memberitahu mereka bahwa kamu lapar? Berdasarkan sifat rakus Taoti, dia pasti terpojok setelah tidak makan selama lebih dari 100 tahun. Dia pasti rela melakukan sesuatu yang memalukan seperti menjulurkan cakarnya. Bukan tidak mungkin baginya untuk bersikap manis kepada para elf sebagai imbalan atas makanan. Taoti cemberut dan terus memasukkan inti iblis ke dalam mulutnya. Aku sudah memberitahu mereka, tapi peri cantik itu melarang mereka memberiku makan. Mengapa? Taoti mengerutkan kening dan menatap Sen Yanxiao dengan air mata di matanya, bagaikan seekor binatang peliharaan yang menyedihkan karena telah diganggu. Peri itu ingin aku memakan kayu yang tidak enak. Jika aku tidak memakannya, dia tidak akan memberiku apapun untuk dimakan. Namun, kayu itu rasanya tidak enak jadi aku tidak akan memakannya. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak akan dimakan Taoti? Sen Yanxiao menganggapnya menarik. Apakah ada yang tidak mau kau makan? Jika aku memberimu sepotong kotoran, kau pasti akan memakannya sampai harum. Burung vermilion menyilangkan lengannya dan menatap Taoti dengan arogan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Taoti bodoh. Dia merasa bahwa dia mempermalukan dirinya sendiri dengan bersikap serius terhadap lawan seperti itu. Taoti mendengus. Ia menatap burung vermilion dan berkata dengan serius, aku tidak makan kotoran, itu bau. Aku juga binatang ajaib yang berprinsip. Aku seorang pencinta makanan. Aku hanya makan makanan lesat. Bodoh. Vermilion Bird mendengus dan memutuskan untuk mengabaikan si pencinta makanan ini. Berbicara dengan Taoti hanya akan menurunkan IQ-nya. Apakah peri cantik yang kamu sebutkan itu adalah Fen Chu atau Raja Peri? Sen Yanxiao bertanya. Hah, Taoti jelas tidak tahu perbedaan antara keduanya. Di matanya, semua elf tampak sama. Mereka mirip dengan apel, hanya saja beberapa di antaranya sedikit lebih bagus tampilannya. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah makanan baginya. Peri yang kusebutkan tadi mengenakan pakaian yang indah, bukan kain besi kecil itu. Taoti berusaha sekuat tenaga untuk membedakan perbedaan antara peri dengan kesadarannya. Lembaran besi kecil, Sen Yanxiao menatap baju besi berwarna perak muda yang cemerlang dan indah di tubuhnya. Itu adalah Raja Peri. Sen Yanxiao dapat memastikan identitasnya. Kayu jenis apa yang dia minta kamu makan? Raja Peri adalah penguasa tertinggi benua Dewa Bulan. Mungkin hanya dia dan Fen Chu yang berani bernegosiasi dengan Taoti. Taoti berkata, kayu dari pohon kehidupan. Puff, Vermilion Bird di samping langsung tersedak. Sen Yanxiao juga terkejut. Raja Peri memintamu untuk menggerogoti pohon kehidupan. Apakah Raja Peri sudah gila atau kepalanya terjepit pintu? Pohon kehidupan adalah fondasi para peri, dan Raja Peri ingin Taoti menggerogotinya. Taoti tidak menyadari betapa seriusnya masalah itu. Dia ingin aku memakan bagian pohon kehidupan yang layu, tapi rasanya sangat tidak enak.